Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Ulfa. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih promil yang aku lakuin sebelum aku memutuskan untuk operasi. Oh iya, sebelumnya maafin ya kalau nanti ada suara bocil ini. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih. Kalau misalnya aku tuh bukan dokter, bidan atau tenaga kesehatan apapun. Aku di sini cuman sekedar sharing pengalaman aku pribadi dan apa aja sih yang aku tahu tentang endometriosis ini. Oke, video kali ini mungkin dikhususkan buat kamu yang memiliki endometriosis atau lagi mikir nih, aku operasi atau enggak ya, atau aku promil dulu, atau aku misalnya kalian juga yang pengantin baru dan masih mikir-mikir mau promil ke dokter, mungkin bisa dipakai beberapa cara ini. Oke, aku mau cerita dulu nih, kenapa sih aku pada akhirnya memutuskan untuk promil dulu gitu ya sebelum operasi. Yang pertama kali aku tahu kalau misalnya aku terkena endometriosis itu pada saat umur pernikahan aku 5 bulan. Aku ke dokter dan ternyata dokter mendiagnosa aku terkena kista di 2 indung telur aku. Tapi jenis kistanya ini berbeda. Yang satu adalah kista fungsional, yang satu adalah kista endometriosis. Kista fungsional aku ini sebesar 3,2 dan kista endometriosis aku masih agak kecil sekitar 2 sentian. Nah, yang menjadi problem di dalam aku memiliki anak adalah kista endometriosisnya, kata dokternya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya memiliki kista fungsional, itu bisa jadi hilang sendiri dengan berjalannya waktu, dengan kita olahraga atau makanan sehat. Cuman kalau misalnya kista endometriosis ini agak tricky, katanya agak sulit untuk bisa hamilnya. Kemungkinannya mungkin 50-50, apalagi kalau misalnya kistanya agak membandel. Nah, kenapa sih si kista yang endometriosis ini bisa ngehalangin kehamilan? Karena dia bersifat toksik kan, tadi racun. Dia itu bisa menggagalkan proses pembuahan. Dia itu bisa mematikan sel-sel sperma yang masuk ke dalam rahim kita. Dia juga bisa membuat sel telur kita tuh jelek gitu kualitasnya. Walaupun dia sudah matang, tapi saat dilepaskan dia kualitasnya jelek, bisa juga dia menggagalkan kehamilan. Oke, pertama kali aku tahu aku punya kista endometriosis itu saat aku berada di Bandung. Dan dokter di Bandung itu meresepkan aku obat yang namanya Dianogas. Ada salah satu obat Dianogas. Nah, itu adalah obat mungkin sejenis KB. Di beberapa orang tuh kayak menghalangi menstruasi gitu, menstruasinya jadi nggak lancar gitu kan. Nah, di aku sendiri itu menstruasi aku tetap nggak berhenti, cuman dia jadi nggak lancar aja. Yang asalnya 29 hari bisa jadi 40 hari, 42 hari, lebih dari 40 hari. Tapi efek untuk masing-masing orang beda-beda ya pastinya. Kalau di aku sendiri mungkin efeknya keras. Mungkin karena sejenis obat KB di aku hormonnya nggak cocok, bikin rambut aku rontok, mual, pusing, sakit perut, sakit kepala, ya yang kayak gitu-gitulah. Makanya aku pengennya sih berhenti gitu waktu itu. Tapi aku bertahan sampai sebulan karena itu obatnya emang dikhususkan buat sebulan. Aku coba sebulan pertama. Oke ya, aku bisa menahan. Terus di bulan kedua aku harus memaksakan diriku untuk meminum obat itu lagi. Ya udah, oke, aku minum lagi. Tapi mau sampai kapan gitu ya? Aku mikir mau sampai kapan gitu aku minum obat itu gitu. Sementara ternyata setiap bulan aku check up kan. Ternyata kistanya hanya tetap, dia itu nggak bertambah dan nggak berkurang. Dia tuh tetap aja stuck di situ di 2 cm. Terus udah kayak gitu, aku kan mau sampai kapan nih gitu kan. Nah, aku kembalilah ke perantauan ke tempat suamiku dan aku pada akhirnya promil di tempat perantauan ini di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini aku ketemu seorang dokter yang mungkin kami satu visi dan satu misi kali ya. Nah, dokter tersebut bilang, apa sih sebenarnya goals kamu? Aku kan udah cerita tuh, dok aku kena endometriosis, aku dikasih obat ini gitu kan. Terus dokternya nanya nih, apa sih sebenarnya goals kamu?
Apakah kamu ingin menyembuhkan kistanya dulu atau hamil? Karena si kista endometriosis ini hanya bisa dikalahkan dengan 2 cara, yaitu hamil atau enggak meminum obat tadi. Tapi kalau misalnya dua-duanya ada resikonya. Yang meminum obat tadi itu karena mungkin sejenis obat KB, jadi emang kamu tuh kayak diharuskan untuk untuk menyembuhkan kistanya dulu, baru nanti akan diprogram hamilkan gitu. Nah yang kedua adalah langsung program hamil dengan kista tersebut masih ada di dalam diri kamu. Dan pasti ada resiko masing-masing dong ya. Kalau secara logika aku ya, kalau misalnya aku meminum obat itu terus-terusan, selain efek samping yang buruk di badan aku tadi, yang aku gak suka tadi, dan mau sampai kapan gitu. Sementara goals aku emang pingin cepet-cepet hamil. Yang kedua adalah langsung hamil. Cuman kalau misalnya kita promil ke dokter menggunakan obat-obat penyubur, kemungkinan bukan hanya sel telur kita juga yang subur, tapi si kistanya juga ikut subur. Pasti masing-masing ada resikonya. Cuman aku memilih resiko untuk cepat hamil apapun itu. Mau kistanya berkembang, tapi aku coba dulu nih buat promil dulu, buat pingin cepat hamil dulu nih dengan obat-obat yang dikasih dokter. Walaupun dengan resiko, dia akan semakin membesar gitu kistanya. Tapi ya wallahu alam, ternyata emang jadi membesar kistanya. Dan pada akhirnya ya emang harus diangkat karena dia udah membesar sampai 5 cm gitu. Tapi alhamdulillah kalau keputusan aku untuk mengangkat mungkin ya membuahkan hasil. Nah, tinggal kamu sendiri nih sekarang yang mau memilih mana resikonya, dan jangan lupa juga emang harus konsultasiin juga sih sama dokter kalian yang mungkin lebih tahu kondisi tubuh kalian karena udah meriksa kalian ya daripada aku. Nah, kalau di dokter aku sendiri, apa aja sih runtutan promilnya? Yang pertama, aku ke dokter nih kan. Ke dokter, aku udah periksa USG transvaginal, udah tahu tuh dokternya aku punya kista endometriosis, oke. Itu menjadi problem utamanya. Yang kedua adalah suamiku disuruh untuk cek sperma juga, karena kehamilan itu bukan hanya di faktor wanitanya saja, tapi laki-lakinya juga ya pastinya. Nah, kalau misalnya laki-laki kalian makanannya bagus, sering olahraga, tidak merokok, itu insya Allah walaupun nggak tes sperma, insya Allah aman ya, normal. Dan alhamdulillahnya suamiku setelah dicek spermanya normal. Dan emang jadi dikerucutkan, yaitu faktor yang menjadi salah satu faktor aku belum hamil adalah kista endometriosis aku. Terus yang kedua adalah aku dikasih obat yang namanya penyubur mungkin ya, itu yang namanya aku dikasih ini Ovacare, dan suami aku dikasih ini Oligocare. Nah itu diminumnya sekali satu aja, tapi aku saranin kalian harus konsultasiin dulu ke dokter kalian. Apakah, aku juga nggak tahu ini obat-obatnya dijual bebas atau enggak, cuman aku lebih saranin kalian lebih baik untuk konsultasi dulu ke dokter, baik buruknya. Siapa tahu obat ini cocok di aku, tapi nggak cocok juga di kalian, karena masing-masing kondisi tubuh orang tuh beda-beda. Terus aku juga diresepkan vitamin namanya ini HD 1000, diminumnya 1 kali 1 juga. Itu obatnya diresepkan untuk 30 hari atau sebulan. Nah selama sebulan itu diminum, terus udah kayak gitu saat menstruasi. Biasanya kan habis menstruasi itu adalah masa subur ya. Nah saat menstruasi aku diharuskan check up lagi nih ke dokter untuk melihat apakah sel telur aku ada yang mau matang dan siap dilepaskan atau enggak. Nah saat aku cek, udah tuh ternyata ada beberapa sel telur yang akan matang siap dilepaskan. Cuman yang jadi problem di aku adalah sel telur yang matang itu kebanyakan di indung telur sebelah kanan, yang notabene di situ adalah tempat kistanya. Sementara aku nggak tahu kenapa setiap bulan saat dicek sel telur sebelah kiri aku tuh kayak kecil-kecil, selalu yang matangnya itu di sebelah kanan yang ada kistanya.
itu mungkin menjadi pengaruh juga ya, karena kayak tadi aku bilang, mungkin si kista itu yang walaupun sel telur kita matang dan siap dilepaskan, itu hasil sel telurnya tuh jelek dan susah untuk dibuahi gitu. Nah, setelah di USG transvaginal, di saat aku menstruasi itu kelihatan tuh kan ada yang mateng beberapa sel telur dan siap untuk dibuahi. Dan nanti saat masa subur emang dilepaskan gitu oleh indung telur. Nah, saat masa subur, aku dikasih jadwal berhubungan dari dokter aku. Nanti mungkin aku bakal taruh videonya di sini gimana waktu itu aku dijadulin cara berhubungannya, yang mungkin bagi kalian pengantin baru bisa diikuti nih. Oke, di sini aku mau ngejelasin jadwal berhubungan. Misalnya tanggal September 2020, saat aku waktu itu lagi promil, ini jadwal berhubungan aku. Nah, aku head hari pertama itu adalah tanggal 14 September 2020 dan sekitar 7 hari dan berakhir tanggal 20 September 2020. Nah, setelah kita head kan biasanya masuk masa subur tuh. Aku udah mulai harus berhubungan di tanggal 21. Nah, udah aku buletin nih, tanggal 21 berhubungan. Nah, tanggal 22 dan 23-nya selang 2 hari itu tidak boleh berhubungan. Tanggal 24-nya berhubungan lagi. Tanggal 25 dan tanggal 26-nya tidak boleh berhubungan lagi. Nah, tanggal 27, 28, 29 itu adalah jadwal berhubungan 3 kali berturut-turut. Karena puncak ovulasi aku itu di tanggal 28. Jadi sehari sebelum dan sehari sesudah puncak ovulasi aku diharuskan untuk berhubungan. Nah, setelah 3 hari berturut-turut tersebut, tanggal 30 dan tanggal 1-nya itu tidak boleh berhubungan. Tanggal 2-nya berhubungan lagi dan seterusnya. 2 hari sekali, kecuali tanggal 27, 28, 29 saat puncak ovulasi itu berhubungan 3 hari berturut-turut. Selebihnya, selama kamu masa subur, kamu jadwal berhubungannya adalah 2 hari sekali. Oke, sekian. Kalian juga dari mana sih kalian bisa tahu kalian puncak ovulasinya kapan? Kalian bisa tracking di namanya aplikasi Flow. Kalian bisa lihat di situ kapan kalian puncak ovulasinya. Mungkin itu bisa jadi bahan acuan kalian buat berhubungan di 3 hari berturut-turut ini. Nah, itu tadi adalah gimana dokter aku ngasih jadwal berhubungan sama aku dan suami aku. Terus udah kayak gitu, ya udah kita tinggal nunggu hasilnya. Pada saat aku jadwalnya head, ternyata aku head dan itu terjadi selama beberapa bulan. Ya udah oh ya udah ini emang harus bener-bener dibereskan gitu si endometriosisnya, karena aku selama promil berapa bulan tidak menghasilkan, dan dengan resiko tadi aku bilang kistanya membesar itu benar, dan kista aku pada saat terakhir aku promil itu 5 cm dan udah emang harus dioperasi gitu, karena dia mau balik lagi pakai obat udah nggak bisa karena dia udah terlalu besar. Pada akhirnya aku operasi dan alhamdulillah 4 atau 5 bulan setelah operasi aku alhamdulillah dikasih bocil ini yang dari tadi teriak-teriak terus. Oke, sekian dulu video aku hari ini, dan mungkin di video berikutnya aku bakal ngebahas kupas tuntas tentang apa sih itu endometriosis, dan ada beberapa tingkatan endometriosis yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk kalian ke depannya, apakah kalian mau dioperasi atau sebenarnya kalian itu terkena endometriosis ini karena sakitnya luar biasa atau ingin hamil dan sejenisnya. Oke, see you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, buat kalian yang punya pengalaman yang sama, silahkan cerita di kolom komentar. Dan mungkin cerita dari kalian bisa saling menguatkan dari para pejuang garis 2 lainnya dengan kasus yang sama.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.